Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan, yang memelihara dengan penuh setia dan melakukan di dalam kehidupan hari lepas hari sampai Tuhan datang. Haleluya. Kalau haleluya artinya terpujilah Tuhan. Happy ya. Nah, jadi ekspresinya juga harus happy. Karena Tuhan bersuka atas kita. Dan kita bersuka tentu atas kebaikan Tuhan. Ibu Bapak, saudara-saudara, selamat pagi. Shalom, selamat hari Minggu. Untuk Ibu Bapak, saudara-saudara yang pernah ke panti, ada banyak pohon di sana. Kita bersyukur ya, walaupun di Jakarta, salah satu badan pelayanan GKP, ada unitnya Panti Asuhan Tanjung Barat, itu masih di daerah selatan ya, anak-anak Jaksel, jadi anak-anak kita itu masih banyak pohon. Di tengah begitu padatnya pemukiman di Jakarta itu kadang-kadang sampai nggak ada sela ya antara satu rumah sama rumah lain. Di lingkungan panti masih banyak pohonnya. Pohon mangga, pohon lengkeng, pohon jambu, pohon kecil-kecil juga banyak ya, pohon-pohon bumbu-bumbu juga kita tanam di sana. Pohon pisang apalagi, wah itu harta karun. Ibu bapak saudara-saudara, ada salah satu pohon di panti itu, pohon jambu. Selama saya 5 tahun di sana, satu periode, itu pohon belum pernah berbuah. Posisinya di depan ruangan yang kita sewakan ya, jadi lumayan lah setahun bisa buat bayar listrik. Nah, saya terus bertanya, ini pohon sejak kapan ada di sini? Udah lama Bu, katanya gitu. Dari zaman pendeta siapa kepalanya? Oh udah lama dah. Udah pernah berbuah belum? Belum katanya. Jadi kita nggak tahu ini pohon jambu apa. Apa jambu yang putih, apa jambu yang hijau, apa yang merah, yang kecil, apa yang gede. Saya tuh orangnya suka nggak sabaran ya Bapak Ibu. Jadi kadang-kadang saya kesel, udah dah kita tebang-tebangin aja deh. Terus daunnya ya kesana kesini gitu. Nah mulailah dipangkas-pangkas. Masuk periode saya kedua di tahun ke-6. Tiba-tiba habis parkir saya lihat kok di bawah paving block gitu ada berguguran warnanya merah, warnanya pink. Wah berarti ini jambunya jambu merah nih gitu ya. Tapi juga belum tahu Bapak Ibu merahnya tuh merah yang gede, yang kecil, yang apa. Sampailah suatu hari dia berbuah. Jambunya jambu kancing, kecil-kecil. Wah apalagi anak-anak yang kecil-kecil udah pada teraikan lah ya, pada naik-naik pohon, girang banget. Kemarin udah berguguran lagi tuh kembang-kembangnya. Wah senang sekali ya. Jadi senang sekali ketika kita tahu apa yang ditanam ternyata menghasilkan buah. Apa yang ditunggu-tunggu ternyata ada hasilnya. Walaupun bukan saya yang nanem, tapi saya ikut senang ya. Karena menghasilkan buah, buahnya segar dan banyak. Pembacaan kita hari ini Bapak Ibu tentang pohon anggur. Ada di sini yang punya pohon anggur? Punya Yesua? Wih, di mana nak? Rumah kita beda mungkin. Pohon anggur, tidak sembarang orang bisa merawat pohon anggur. Dia nggak seperti pohon jambu, nggak disiram juga dia gede sendiri, nggak diapa-apain juga dia gede, nggak ada treatment macam-macam. Pohon anggur karena itu nampak dalam firman Tuhan, setiap carangnya itu diperlakukan spesial. Karena itu harga anggur lumayan mahal ya kan. Jarang-jarang kan kita juga makan anggur di gereja ya.
Minum anggur aja jarang-jarang, makan anggur apa jarang-jarang. Belum tentu setiap hari, setiap minggu di rumah kita belanjaannya itu buah anggur. Di special occasion, di acara spesial, anggur selalu menjadi salah satu penanda. Ini acara spesial, ini hidangan spesial, ini dipersembahkan untuk orang-orang spesial. Karena apa? Karena perawatannya juga spesial. Carang-carangnya dibersihkan. Kalaupun sudah bersih, masih dipotong-potong, masih diatur lagi supaya lebih banyak buahnya. Karena itu yang tidak menghasilkan buah akan dipotong. Namun Bapak Ibu Saudara, saya membaca di literatur lain begitu ya. Kata dipotong itu pakai istilahnya aero. Aeronya bukan aero udara ya, tapi aeronya itu diangkat. Jadi tanaman anggur karena dia merambat, kadang-kadang ada ranting yang ngumpet sehingga dia tidak terkena matahari, tidak mendapat matahari yang cukup, sehingga tidak optimal berbuahnya. Jadi kata ini juga menolong kita bahwa seorang, di sini dikatakan tukang kebun atau di TB yang pertama itu pengusahanya, penguasanya, enggak sembarangan nebang, enggak dikit-dikit dibuang. Tetapi dilihat kalau dia ternyata terlalu tertutup oleh daun yang lain, dia akan diangkat, dia akan ditempatkan, dia akan dipindahkan, dia akan diatur sedemikian rupa. Atau mungkin ya untuk yang suka tanaman anggrek ataupun yang menjalar lainnya, suka ada kawat-kawat khusus sehingga dia tidak saling bertabrakan satu sama lain. Sedemikian rupa dengan perumpamaan ini Yesus mau memperlihatkan bahwa gereja atau orang-orang di dalamnya, orang-orang pilihan Tuhan itu adalah orang-orang spesial. Tuhan bukanlah sosok yang sedang memeras buahnya saja. Bukan seperti seseorang yang hanya menuntut buahnya saja. You kalau nggak perform, kalau nggak ada buahnya, nggak ada hasilnya, out. Kalau kita di tempat kerja begitu ya. Kalau Anda nggak seperti maunya, visi misinya perusahaan, you out aja deh daripada ngerusak, ngeganggu, nggak ada hasilnya. Tapi pada bagian ini kita melihat bagaimana Tuhan Yesus sungguh-sungguh memberdayakan ranting-ranting, carang-carang sehingga menghasilkan buah. Dan buahnya itu adalah karena ada kesungguhan dan ada relasi yang kuat. Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam kitab Yohanes seperti minggu lalu dalam ibadah kita, akulah gembala yang baik. Setidaknya ada 7 akulah, ego, eimi. Akulah pintu, akulah terang dunia, akulah roti hidup, akulah kebangkitan dan hidup, akulah jalan kebenaran dan hidup. Dan yang terakhir ke-7, akulah pokok anggur yang benar. Saudara baca dari 15 ke belakang. Setiap Yesus mengatakan, akulah roti hidup, pasti ada yang menantang, pasti ada yang melawan, pasti ada kekuatan lain, baik itu orang Farisi, bahkan dari antara muridnya sendiri yang tidak menanggapi itu dengan penuh kesungguhan. Ketika Lazarus dibangkitkan, Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Tapi Yesus disangka seperti dukun, seperti orang yang pakai kekuatan magis. Walaupun ini adalah proklamasi, ini adalah penyataan bahwa akulah. Bukan apa kata orang, tetapi Yesus sendiri memperkenalkan dirinya untuk dikenal oleh para pendengar saat itu, oleh murid-muridnya yang 12, oleh orang-orang yang sedang dilayani, bahwa akulah sumber dari kehidupan yang dibutuhkan oleh dunia, yang tidak dapat ditawarkan oleh kekuatan lain.
Namun selalu ada pertentangan. Selalu ada orang yang melawan, selalu ada orang yang tidak sepakat, dan selalu ada orang yang akhirnya bermufakat untuk menyerang Yesus. Meski demikian saudara-saudara, kepada kita hari ini, ketika firman Tuhan disampaikan menyatakan, akulah pokok anggur yang benar. Akulah pusatnya dan kita adalah carangnya, kita adalah ranting-rantingnya. Kita mendapat nutrisi yang sama, makanan yang sama, dan akar-akarnya yang tumbuh ke dalam tanah itu mengalirkan nutrisi yang terbaik. Dirawat dengan cara yang baik. Tentu di dalamnya ada pengorbanan. Tentu di dalamnya ada pembersihan. Tentu di dalamnya ada pembentukan yang seringkali kita harus melepas ego kita. Seringkali kita harus melepas kedagingan kita. Kita harus melepas, kita harus taat, kita harus tunduk. Kita harus melihat apa yang Tuhan mau dalam hidup saya, bukan apa yang saya mau dalam Tuhan. Kalau saya tanya nih Bapak Ibu ke gereja tuh ngapain? Saya mau dipuaskan katanya gitu ya. Terus kalau saudara nggak puas bagaimana? Salah gerejanya, salah bacaannya, salah pemusiknya, salah penatuannya, salah semuanya. Yang sering kali melenceng dari ibadah kita adalah kita mau cari sesuatu di dalam ibadah. Padahal ibadah sejatinya adalah ebed ya. Obed, ada yang namanya obed, ebed itu ya. Adalah kita yang menyenangkan Allah. Bukan Allah yang menyenangkan kita lalu kita happy, kita pulang meriang gembira. Kebalik saudara-saudara, harusnya kita dengan sikap, dengan kita kesungguhan, dengan kita fokus ya. Jangan lagi ibadah, Shopee bunyi. Lagi begini tiba Tokopedia, ya lagi gini-gini tiba-tiba ngebalasin berita dan segala macem. Ibadah kita udah pada pemuasan diri sendiri. Ibadah kita pada apa yang saya mau. Makanya pada nyari gereja yang adem. Bagus nih di sini jangan dibikin adem ya. Biar sekalian menguji. Sekalian menguji nih. Jemaatnya itu apa nyari kepuasan diri. Aduh gerejanya kurang adem nih katanya. Ibadah aja di kulkas gitu ya, susah banget ya. Pindah aja ke Kanada sekalian sana gitu ya. Orang tuh banyak maunya ya, bener gak sih? Atau saya doang nih ya? Disclaimer ya, maaf-maaf kalau salah ya. Banyak menuntut. Bukan berarti ya para pelayan, pendeta dan seluruh kepemimpinan yang ada itu menolak untuk melakukan improvement. Bukan. Namun seringkali menjadi arah yang keliru. Yang harus sama-sama kita koreksi. Semoga di sini sudah rapat anggota SIDI. Beberapa jemaat sudah, Jatinegara sudah ya, Dayakolot sudah, beberapa banyak sudah, Depok sudah. Disitulah sama-sama kita evaluasi. Bukan selalu menuntut apa kata saya mau, la ilaha illallah ya kan, coba. Kalau kita menuntut apa yang kita semua mau, tidak akan bisa tertampung. Karena keinginan manusia itu tidak pernah bisa terpuaskan. Di dalam ibadah kita adalah diri kita yang dibawa kepada Allah. Diri kita yang mau menempatkan seperti yang Tuhan mau. Tuhan mau ketika kita datang beribadah itu, jangan engkau sedang berseteru dengan saudaramu. Kalau masih pada parasea, pulang dah kata Tuhan ya. Perbaiki dulu relasimu dengan saudaramu, dengan abang adik kakakmu, dengan tetanggamu, dengan semua netizenmu. Berdamailah dulu, baru datang beribadah. Yang Tuhan mau dari kita beribadahlah dengan roh dan kebenaran. Bukan dengan kepalsuan, bukan dengan kedagingan kita, bukan dengan apa yang membuat kita itu punya standar tertentu. Biasanya dilayanin, kita pengen dilayani. Pada kata Tuhan melayani, bukan dilayani. Mengampuni, bukan diampuni. Memberi,
bukan diberi. Hal-hal seperti inilah saudara-saudara yang menantang dari firman Tuhan hari ini. Bahwa kita adalah ranting-ranting, carang-carang yang terus-menerus dirawat oleh Tuhan. Kalau ada yang mulai kuning-kuning, kalau masih bisa diobati, dipupuk, dia akan hijau. Kalau sudah memang kering, pasti akan dibuang. Namun Tuhan selalu punya cara untuk membuat kita terus hidup, terus segar, terus berkembang, dan terus berbuah. Kita juga dipanggil untuk punya kesadaran diri bahwa kita ini harus menghasilkan buah. Apa kuncinya? Diamlah, tinggallah di dalam aku. Kalau Bapak Ibu akrab dengan istilah eikumene, oikos dan menein. Oikos itu rumah, menein itu tinggal bersama-sama. Katanya sama dengan ini, tinggallah menein meno. Kita tinggal bersama-sama, kita hidup bersama-sama, kita nempel, kita lengket. Kita tidak terpisah-pisah. Bagaimana mungkin ranting bisa hidup jika tidak menempel, tidak melekat, tidak punya relasi dengan pokoknya, dengan pusatnya, dengan batangnya. Yesus mengatakan, akulah sumber dari segala kebaikan, segala cinta kasih. Akulah penebusmu yang Yesus nyatakan dalam kematian dan kebangkitannya. Akulah juru selamatmu. Dan kita akan merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga dan pencurahan Roh Kudus. Itulah pestanya gereja. Kita bukan hanya berhenti pada Paskah, tapi lanjut kepada Pentakosta, yang artinya kita diutus untuk mengabarkan kabar baik ini sehingga buahnya boleh dirasakan. Kehadiran kita boleh membawa dampak. Apapun yang saudara kerjakan itu bukan untuk membawa kehancuran, tetapi untuk membawa kita menjadi utuh satu di dalam pokok anggur yang benar. Bagian ini juga menyisakan pertanyaan dari Yesaya 5. Yesaya 5 justru memperlihatkan bangsa Israel itu diibaratkan seperti anggur. Pokok-pokok anggur yang ditanam di lereng-lereng bukit subur. Tanahnya subur. Tapi bagaimana hasil? Silakan yang minat membaca Yesaya 5 ayat 1 sampai 2. Hasilnya anggur asam. Tanahnya subur. Dirawat, dijaga dengan baik. Tapi hasilnya anggurnya asam. Karena tidak dimiliki oleh pokok yang sejati. Kita yang adalah umat pilihannya, kita berada pada pokok yang benar. Kita menghasilkan buah yang terbaik. Karenanya teruslah tinggal, teruslah melekat, teruslah hidup di dalam Tuhan. Hadirkanlah cinta kasih-Nya melalui keberadaan kita di rumah tangga, di sekolah, di kampus, tempat kita bekerja, tempat kita melayani, dimanapun kita berada. Orang akan melihat buahnya, orang akan melihat perkataan kita, orang akan melihat perbuatan kita, orang akan melihat karya kita. Dan bila melalui cara-cara itu, kasih Tuhan boleh dikenal, kasih Tuhan boleh diberitakan. Yang terakhir saudara-saudara, pembacaan berdasarkan 4 bacaan besar sebetulnya ya, kalau kita pakai leksionari. Sebetulnya bacaan ini juga dilekatkan dengan pertemuan Filipus dengan sida-sida dari Ethiopia yang sedang membaca bagian dari nubuatan. Dia bertanya, apakah engkau mengerti? Kata sida-sida dari Ethiopia, aku tidak mengerti. Bagaimana aku bisa mengerti kalau tidak ada yang mengabarkannya, tidak ada yang menjelaskannya, tidak ada yang menginterpretasikannya, menafsirkannya. Dan Filipus memberi diri untuk mengajar sampai sida-sida dari Ethiopia percaya. Di situ ada air.
Aku mau dibaptis katanya. Dari ketidaktahuan menjadi tahu. Dari tidak percaya menjadi percaya. Dari tidak mengerti menjadi paham. Dari yang menolak menjadi orang yang menerima. Itu semua bukan suatu hal yang berjalan biasa saja. Otomatis begitu saja, tidak. Dibutuhkan orang-orang, tenaga-tenaga, pelayan-pelayan, anak-anak Tuhan yang bersedia untuk menghasilkan buah. Itu pertobatan-pertobatan supaya genap firman Tuhan. Setiap mulut berseru, setiap lutut bertelut, Yesus Kristus adalah Tuhan. Marilah buah-buahnya kita hasilkan karena kita punya relasi dengan Tuhan. Relasi dengan Tuhan itu tak lain dan tak bukan adalah firman-Nya. Bukan firman Tuhan ini buat ganjelan ya Bapak Ibu ya. Buat bikin kita kalau gak bisa tidur tapi baca Alkitab ya. Gak boleh begitu. Firman Tuhan adalah sumber kehidupan. Sumber kedamaian. Sumber pertumbuhan iman kita. Sumber pertumbuhan gereja. Dan biarlah kita yang memaknai Paskah. Kita yang bersungguh-sungguh menyaksikan Yesus naik ke sorga. Dan Roh Kudus dicurahkan atas kita semua sebagai orang-orang yang percaya. Berilah dirimu seperti Filipus untuk mengabarkan kebangkitan di dalam Tuhan yang tidak bisa dan tidak ada di dalam pengajaran yang lain. Banyak guru mati, banyak nabi mati, banyak tokoh-tokoh agama mati, yang bangkit hanya Kristus. Lazarus memang bangkit, tapi dia dibangkitkan, dia diperintahkan. Yesus, dia bangkit dengan kekuatannya, dia bangkit karena dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dialah pemilik hidup kita dan dia akan mampu memakai saudara dan saya. Tidak harus jadi pendeta, tidak harus jadi pengkhotbah. Kita menghasilkan buah lewat hidup kehidupan kita, lewat persahabatan kita, lewat kekeluargaan kita. Berilah dirimu, berilah tempat ini, berilah apa yang saudara punya. Bukan kita mencari apa yang kita mau, tapi berilah sehingga Tuhan bisa bekerja lewat saudara, lewat kita semua, lewat GKP Jatiranggon, lewat anak-anaknya yang dicintai. Selamat menghasilkan buah, teruslah hidup tinggal di dalam pokok yang benar. Amin.